Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Endang. Kali ini dengan materi informasi mengenal perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelusuran mau kemana setelah lulus SMK, diperoleh data bahwa 28% dari jumlah keseluruhan kelas 12 merencanakan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, artinya ke perguruan tinggi. Kemudian 24% merencanakan untuk melanjutkan studi sekaligus sambil bekerja, jadi sampingan gitu ya. Kemudian 41% merencanakan murni bekerja atau membuka usaha. 5% merencanakan untuk kursus ya, jadi kursus dulu baru membuka usaha, seperti itu. Kemudian ada 5% lagi yang mau menikah. Jadi ada sudah juga yang berencana mau menikah ya. Bahkan ada yang merencanakan untuk menjadi penganggur. Nah, itu fakta ya. Jadi ada memang yang menjawab untuk menjadi penganggur, ada 1 orang. Nah, itulah rencana. Itu namanya rencana. Dan rencana itu adalah doa ya. Nah, anak-anak, berdasarkan data tersebut ya, terkhusus buat kalian yang merencanakan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan tentunya secara umum informasi ini diperuntukkan juga buat kalian semuanya calon lulusan SMK. Sebagai calon lulusan yang berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, apakah kalian sudah memiliki pilihan jenis perguruan tinggi apa yang akan kalian pilih? Nah, bisa jadi di antara kalian ada juga sih yang belum mengetahui kelima jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan juga ciri khas dari beberapa perguruan tinggi yang ada tersebut. Nah, untuk itu mari simak penjelasan Ibu Endang tentang jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Adapun tujuan dari materi ini adalah yang pertama, diharapkan kalian nantinya akan dapat mengenal berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia, serta mengetahui ciri daripada masing-masing perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti kalian bisa menyelaraskan diri di dalam memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan diri kalian. Dan yang ketiga, diharapkan kalian akan dapat mengambil keputusan di dalam menentukan perguruan tinggi yang akan kalian masuki. Baik, kita lanjut pada hal-hal apa saja yang perlu diketahui sebagai calon lulusan yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang pertama adalah bentuk dari perguruan tinggi itu. Kalian harus pahami dari sekarang. Ya. Kemudian yang kedua adalah struktur pendidikannya kayak apa. Yang ketiga tentang program studi atau program bidang studi yang ada di dalam perguruan tinggi tersebut. Nah, untuk itu ya, pada kali ini Ibu akan mengupas secara detail tentang jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia serta perbedaan antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia itu ada 5 macam perguruan tinggi ya. Kalau kalian sering mendengar UNTAD ya, kalau yang di Palu itu UNTAD ya, itu Universitas Tadulako, itu adalah merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya. Jadi ada 5. Yang pertama adalah universitas ya. Jadi yang pertama itu universitas. Yang kedua itu institut ya. Dan yang ketiga itu sekolah tinggi ya. Kalian sering dengar juga ada sekolah tinggi apa gitu ya. Kemudian yang keempat adalah akademi dan yang kelima adalah politeknik. Nah, untuk mengetahui secara detail yang dimaksud universitas itu apa, institut itu apa, sekolah tinggi apa, akademi apa, dan politeknik itu apa, serta bagaimana, ikuti penjelasan Ibu Endang selanjutnya. Yang dimaksud dengan universitas itu adalah merupakan perguruan tinggi
yang menyelenggarakan program akademik ataupun vokasi yang terdiri dari berbagai macam fakultas ya. Jadi dalam satu universitas itu banyak fakultasnya ya. Terdiri dari berbagai macam fakultas ya. Kalau kayak di Unpad itu ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, ada fakultas pertanian dan sebagainya. Nah, di dalam fakultas itu masih terbagi lagi menjadi jurusan-jurusan atau program bidang studi. Sebagai contoh ya, Fakultas Ekonomi itu masih ada lagi program bidang studi atau jurusan manajemen, ada jurusan akuntansi gitu. Begitu juga pada Fakultas Keguruan, FKIP ya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Itu di dalam FKIP atau Fakultas Keguruan itu masih terbagi lagi beberapa program bidang studi seperti program bidang studi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, bimbingan konseling dan sebagainya. Itu adalah universitas. Nah, untuk di Kota Palu sendiri kita ketahui bahwa ada Universitas Tadulako ya. Kemudian ada lagi yang baru diresmikan ya, itu pengganti dari IAIN ya. IAIN itu adalah institut ya, lalu itu institut ya. Sekarang sudah menjadi universitas ya. Jadi itu sejak bulan Juli sudah menjadi universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu namanya ya. Itu. Oke, selanjutnya kita pindah ke salah satu jenis perguruan tinggi yang ada, yaitu institut ya. Nah, institut itu sebenarnya hampir sama dengan universitas ya. Jadi dalam institut itu juga menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik juga vokasi. Namun bedanya dengan universitas ya, kalau di institut itu fakultas-fakultasnya berasal dari satu jenis keilmuan saja. Contohnya ya, kalau di Palu itu ada Institut Agama Islam Negeri gitu ya. Namun seperti tadi Ibu katakan bahwa sekarang bukan lagi institut, tetapi sekarang sudah menjadi universitas ya. Jadi kalau di IAIN itu ada juga terbagi dari beberapa fakultas-fakultas ya, tetapi satu bidang keahlian yaitu tentang agama. Kalau di IAIN dulu kan ada fakultas tarbiyah, ada fakultas apa ya, Ibu nggak hafal itu. Yang pasti semua itu menyangkut keagamaan seperti itu. Jadi itu perbedaan antara universitas dengan institut ya. Jadi bedanya kalau di universitas fakultasnya itu dari berbagai macam keilmuan, ada pertanian, ada perikanan, ada peternakan, ada keguruan, ada hukum gitu. Kalau dari institut itu satu keahlian saja. Nah, untuk jenis perguruan tinggi selanjutnya yaitu sekolah tinggi ya. Nah, sekolah tinggi itu merupakan perguruan tinggi yang terdiri dari satu jenis keahlian saja ya. Jadi tentang pengetahuan ataukah teknologi atau seni seperti itu ya. Maka di dalam sekolah tinggi itu hanya mempelajari tentang ekonomi seperti itu. Jadi satu jenis saja ya, satu jenis saja keahlian di situ kalau sekolah tinggi. Nah, untuk pendidikan yang ada di dalamnya bisa berbentuk akademik juga bisa vokasi. Tergantung dari sekolah tinggi itu dia melaksanakan juga vokasi atau tidak. Ada juga sekolah tinggi yang tidak melaksanakan vokasi gitu. Untuk sekolah tinggi ya di Palu itu sudah banyak ya. Ada STIMIK ya, STIMIK Adiguna, kemudian ada STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Kemudian ada STIA Pancamarga, sekolah tinggi administrasi ya, STIA. Kalau STIA sekolah tinggi ekonomi. Kemudian STIKES sekolah tinggi kesehatan. Kemudian masih ada lagi sekolah tinggi perikanan dan kelautan ya. Jadi kalau sekolah tinggi banyak di Palu ya. Universitas yang masih sangat kurang di Palu sini. Berikut jenis perguruan tinggi yang keempat yaitu akademi ya. Jadi sekolah akademi juga hampir sama dengan politeknik ya.
Bedanya kalau di akademi itu menyelenggarakan pendidikan vokasi yang hanya dari satu rumpun keilmuan saja. Sedangkan kalau di politeknik ya itu menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi, namun dia berasal dari berbagai rumpun keilmuan. Contoh untuk akademi ya, kalau di Palu itu ada Akademi Kebidanan, Akbid ya. Kemudian ada Akper, Akademi Perawat. Kemudian ada Akfar, Akademi Farmasi ya. Jadi benar-benar di dalam itu hanya mempelajari satu keahlian saja. Kalau Akper maka keahlian tentang perawat gitu. Nggak ada digabung, ada Akper, ada Akbid, tidak ada. Jadi ada akademi sendiri khusus bidan. Akademi khusus perawat, kemudian ada akademi farmasi ya, seperti itu. Jadi bisa dibedakan ya antara akademi dengan politeknik. Kesamaannya keduanya itu sama, menyelenggarakan pendidikan vokasi ya. Jadi akademi, baik akademi maupun politeknik itu sama-sama melaksanakan pendidikan berbasis vokasi. Bedanya kalau akademi itu hanya satu cabang keilmuan saja, sedangkan kalau di politeknik itu berbagai macam cabang keilmuan di dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya jenis perguruan tinggi yang kelima yaitu politeknik. Ya, jadi tadi sudah sempat disinggung ya perbedaan serta kesamaan antara akademi dan politeknik ya. Jadi politeknik itu adalah perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan berbasis vokasi ya. Sehingga politeknik tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Di Kota Palu sudah ada politeknik ya. Yang pertama Politeknik Palu yang beralamatkan di Tondok, kemudian ada Poltekkes ya, Politeknik Kesehatan yang beralamatkan di Mamboro. Jadi bagi kalian kalau ada yang berminat masuk ke politeknik, silakan mencari informasi lebih detail tentang politeknik yang ada di Kota Palu, yaitu Politeknik Palu yang ada di Tondok dan Poltekkes yang ada di Mamboro. Nah, jadi kalian sekarang sudah memahami ya bahwa di Indonesia itu ada 5 jenis perguruan tinggi, yaitu universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan politeknik. Nah, untuk universitas, sekolah tinggi, dan institut itu hampir sama ya. Jadi hampir sama bahwa di dalam satu perguruan tinggi itu terdiri dari fakultas ya, kemudian di dalam fakultas itu masih terbagi lagi program bidang studi atau jurusan. Namun yang membedakan kalau yang dari universitas itu fakultas-fakultas itu bisa berasal dari berbagai bidang keahlian ya. Jadi kalau universitas itu fakultasnya itu bisa berbeda-beda, ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas pendidikan. Tetapi kalau pada institut fakultas ada beberapa fakultas, tetapi fakultasnya itu dari bidang keilmuan yang sama. Seperti IAIN ya, Institut Agama Islam Negeri ya. Maka fakultas-fakultas yang ada di dalamnya itu tetap berkaitan dengan agama Islam gitu. Begitu juga dengan sekolah tinggi ya. Di dalam sekolah tinggi itu ada juga fakultas. Namun dari fakultas itu terbagi lagi ke jurusan. Nah, jurusannya itu masih ada keterkaitannya dengan fakultas itu. Dan dia hanya satu program keahlian saja. Itu kalau sekolah tinggi. Nah, sedangkan untuk akademi itu mirip dengan politeknik ya. Jadi akademi dan politeknik itu adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi, tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Seperti itu. Nah, selain jenis perguruan tinggi yang perlu kalian ketahui, berikut adalah tentang struktur pendidikan yang ada dalam perguruan tinggi ya. Kita ketahui bahwa struktur pendidikan yang ada dalam perguruan tinggi itu ada 2 macam ya. Yang pertama yaitu pendidikan akademik dan yang kedua pendidikan profesional. Untuk pendidikan akademik itu lebih mengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan, pengembangan ya,
dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan. Ya, jadi untuk pendidikan akademik ini dilaksanakan oleh universitas, sekolah tinggi, dan institut. Ya, jadi hanya tiga jenis perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik itu, yaitu universitas, sekolah tinggi, dan institut. Nah, sedangkan pendidikan profesional itu lebih diarahkan kepada kesiapan keahlian tertentu, gitu ya. Jadi beda tadi kalau pendidikan akademik itu lebih mengutamakan pengembangan ya, pengembangan wawasan. Sementara kalau pendidikan profesional ini lebih mengarah kepada kesiapan keahlian seseorang. Jadi bisa diibaratkan ya, kalau kayak sekolah tingkat menengah itu SMA dan SMK. Jadi bisa diibaratkan universitas, sekolah tinggi, dan institut itu sama dengan SMA. Sedangkan akademi dan politeknik itu adalah SMK yang memang dipersiapkan untuk memiliki keahlian tertentu setelah lulus dari situ. Demikian juga dengan pola pembelajarannya ya. Kalau di SMK itu kan 60% itu pembelajarannya praktek. Demikian juga untuk di perguruan tinggi. Untuk di akademik dengan di politeknik itu 60% mata kuliahnya adalah praktek, seperti itu. Nah, untuk pendidikan profesional ini diselenggarakan bisa oleh kelima jenis perguruan tinggi. Jadi bisa diselenggarakan universitas, sekolah tinggi, akademi, institut maupun politeknik ya, karena ada beberapa perguruan tinggi universitas yang selain dia melaksanakan pendidikan akademik juga melaksanakan pendidikan vokasi. Jadi ini kalian harus pahami ya. Makanya dari sekarang kalian harus tetapkan kalian tuh mau masuk apa, mau masuk vokasi atau akademik. Kalau mau mengambil vokasi, nyari misalkan kalian mau masuk universitas, nyari universitas yang membuka pendidikan vokasi, atau langsung saja ke perguruan tinggi yang menyelenggarakan vokasi, yaitu ke akademik atau ke politeknik, seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya setelah tadi Ibu jelaskan tentang berbagai macam perguruan tinggi yang dari Indonesia, kemudian struktur pendidikan tinggi, dan yang terakhir adalah program bidang studi yang ada dalam perguruan tinggi tersebut. Nah, untuk program studi secara keseluruhan Ibu sudah share melalui grup WhatsApp ya, tinggal kalian membaca, memahaminya ya, pengelompokan yang ada di dalam program studi tersebut. Misalnya sebagai contoh nih ya, ada program studi ilmu pariwisata dan hotel. Nah, di dalamnya itu masih terdiri dari berbagai jurusan atau program studi, antara lain ada administrasi hotel, ada manajemen divisi kamar, ada manajemen tata hidang, ada manajemen tata boga, dan sebagainya. Jadi untuk itu silakan kalian buka di grup WhatsApp, dan kalau perlu itu di print supaya kalian bisa membaca dengan maksimal. Baik anak-anak, demikian tadi sudah Ibu jelaskan tentang beberapa bentuk perguruan tinggi ya, ada 5 bentuk perguruan tinggi di Indonesia, tentang perbedaan juga persamaannya. Selanjutnya Ibu sudah jelaskan juga mengenai struktur pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu ada pendidikan akademik dan ada pendidikan vokasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang program studi atau jurusan ya, itu nanti tinggal kalian baca sendiri melalui grup WhatsApp. Oke baik anak-anak, demikian tadi informasi tentang lanjut studi keperguruan tinggi yang membahas tentang jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ibu akhiri sampai di sini. Kita ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda tentunya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.